Nah, hari ini kita kembali berjumpa di ibadah online kita minggu ini bersama dengan Kak Yulia. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali di dalam ibadah online hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dan kami berdoa Tuhan setiap kami boleh diberkati lewat ibadah online kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Halo, bersama dengan Kak Yulia dan Kak Kermasana. Nah, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Musik. Mari tepuk tangan semuanya. Sebab Tuhan itu baik. Betul? Betul. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yesus Garman hey, aja. Yesus Garman hey, aja. Yesus Garman hey, kusi hey. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Yesus Garman hey, aja. Yesus Garman hey, aja. Yesus Garman hey, kusi hey. Nah, adik-adik, sudah capek belum puji Tuhan? Pasti keringatan dong, kita lompat-lompat ya. Nah, kita akan lanjut lagi memuji Tuhan dengan Miss Flo. Siap-siap adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama
menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya adik-adik. Terima kasih Bapa di surga. Kami bangga Bapa, sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Ini kami Tuhan, yang rindu untuk lebih lagi menyenangkan hati-Mu dengan melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memandang kami berharga. Mari kita katakan adik-adik dengan segenap hati. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan lebih lagi. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Rasakan kasih Tuhan. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Terima kasih Bapa, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang berkumpul bersama-sama memuji nama. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas berkat kesehatan yang Kau berikan sehingga kami boleh tetap sehat sampai hari ini. Ini semua adalah kasih karunia-Mu yang begitu indah bagi kami. Tuhan, saat ini kami kembali mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kau memberikan kami hati yang tenang, hati yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa bukan?
Terima kasih ya, hari ini adik-adik tetap sehat, kita bisa belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Nah, bersama dengan Kak Feling, kita mau belajar firman Tuhan. Super kebenaran hari ini adalah Tuhan Yesus menyelamatkanku. Nah, sekali lagi ikuti Kak Feling ya. Tuhan Yesus menyelamatkanku. Nah, adik-adik, kita belajar tentang super kebenaran hari ini adalah Tuhan Yesus menyelamatkanku. Kak Feling punya sesuatu nih yang biasa dipakai sehari-hari oleh adik-adik ataupun orang tua kita. Ini adalah helm. Helm biasa dipakai untuk apa? Untuk melindungi kepala dari kecelakaan di jalan, dari kecelakaan luka serius. Nah, ini kita pakai saat mengendarai motor, saat adik-adik dibonceng sama papa mama. Jadi harus dipakai. Pakainya di atas kepala kan? Seperti ini ya. Nah, biar aman, jadi harus dipakai. Terus jangan lupa Nah, ini kan lebih aman. Nah, seperti ini. Jadi kalau adik-adik punya helm, terus saat dibonceng sama papa mama, adik-adik nggak mau memakainya. Adik-adik takut rambutnya rusak, takut kepanasan, keringatan, terus adik-adik akhirnya cuma menggantungnya seperti ini. Masalah nggak adik-adik? Masalah, karena kalau adik-adik saat dibonceng sama papa mama, terus adik-adik tidak memakai helm, adik-adik akan terlindungi nggak sih kepalanya ketika terjadi kecelakaan? Tidak dong. Jadi ini untuk melindungi kita dari kecelakaan luka serius. Selain itu ada perlengkapan yang lain yang saat ini benar-benar kita butuhkan untuk keluar rumah. Ini adalah apa? Masker. Masker ini merupakan perlengkapan yang kita pakai saat ini ketika kita keluar rumah. Ini dipakai di mana? Di kepala ya, sama seperti helm tadi. Tapi tidak. Kita pakai seperti ini kan? Nah, jadi ketika kita sudah pakai masker seperti ini, kita siap untuk keluar rumah. Jadi adik-adik kalau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker. Untuk apa? Untuk melindungi adik-adik dari bakteri dan virus. Nah, dua contoh ini Kak Feling berikan sebagai perlengkapan yang sehari-hari kita jumpai. Masih banyak perlengkapan yang lainnya, cuma Kak Feling nggak sebutkan, walau panjang. Jadi Kak Feling menyebutkan cuma dua, helm dan masker. Karena ini sering kita jumpai. Nah, ada perlengkapan rohani juga loh yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik. Tapi kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mempunyai perlengkapan rohani seperti yang tadi, helm dan masker. Kalau perlengkapan rohani masih banyak. Nah, coba kita baca di Efesus 6 ayat 13. Yang punya Alkitab coba dibuka ya di rumah. Efesus 6 ayat 13. Efesus 6 ayat 13. Nah, coba kita baca sama-sama. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, di Efesus 6 ayat 13, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita dengan perlengkapan senjata. Apa aja sih perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita? Perlengkapan rohani yang Tuhan berikan. Ini ada di Efesus 6 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan,
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, itu adalah pelengkapan rohani yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada Kak Feni, kepada adik-adik. Adik-adik, kalau kita punya Alkitab, ini Alkitab, terus kita cuma taruh nih, adik-adik cuma taruh aja gitu, nggak dibaca, nggak disentuh. Menurut adik-adik, apakah adik-adik akan terlindungi dari segala ujian, cobaan? Tidak kan? Jadi kita perlu apa? Kalau punya Alkitab, kita perlu baca, terus kita renungkan, terus kita lakukan apa yang sudah kita baca, kita lakukan. Terus adik-adik, selain baca Alkitab, kalau adik-adik nggak pernah berdoa, disuruh berdoa, enggak. Padahal kalau di sekolah minggu kan sering kita itu, kakak-kakak sekolah minggu suka, ayo berdoa. Tapi adik-adik suka malu. Padahal kita berdoa sama seperti kita bicara dengan Tuhan. Jadi kita perlu berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Roh Kudus. Nah, kalau adik-adik tidak pernah berdoa, apakah adik-adik bisa dengar suara Tuhan? Bisa dengar petunjuk Tuhan? Tidak bisa. Jadi kita perlu berdoa setiap waktu, minta petunjuk Tuhan, minta petunjuk Roh Kudus. Jadi hati kita bisa menghadapi setiap masalah. Kita juga diberikan kekuatan sama Roh Kudus, sama Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan yang ada. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, kita perlu apa aja sih biar bisa ini punya perlengkapan senjata. Jadi kita untuk mengenakan perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan ini, kita perlu apa? Baca Alkitab. Terus kita perlu percaya apa yang ada di Alkitab. Karena dengan percaya, iman kita bertumbuh. Terus kita perlu mendengar, mengikuti petunjuk Roh Kudus. Kita perlu berdoa senantiasa, dan kita lakukan. Jadi untuk mengenakan perlengkapan rohani, kita perlu apa? Kita perlu membaca Alkitab, kita perlu percaya Tuhan, kita perlu melakukan perintah Tuhan, kita perlu melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Terus kita mendengarkan suara petunjuk kudus. Nah, menurut adik-adik, kan di sini dijelaskan pada ayat 17. Yesus naik, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Apa sih ketopong keselamatan itu? Ketopong keselamatan itu menyelamatkan kita dari apa? Ketopong keselamatan, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Jadi dia melindungi kita dari segala ketakutan, kebohongan, permainan pikiran, dari menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan. Kalau kita berbuat salah, kita sering menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan orang lain. Kok begitu sih Tuhan? Harusnya kita tidak boleh seperti itu. Terus
si iblis juga menipu kalau kita ini tidak disayang sama Tuhan. Kita bukan anak Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita dilindungi dari segala keraguan, ketakutan seperti itu. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Coba kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, adik-adik, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan roh kekuatan, kita bisa melawan ketakutan kita. Kita bisa melawan keraguan kita bahwa kita ini bukan anak Tuhan. Dengan roh ketakutan itu kita lawan dengan roh kekuatan, maka roh ketakutan itu akan pergi. Diganti dengan kekuatan bahwa kita ini anak Tuhan. Dengan kasih, dengan cinta dari Tuhan, kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Terus dengan ketertiban, kita bisa tertib, taat, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun sulit kita lakukan. Nah, firman Tuhan menurut adik-adik itu seperti apa? Firman Tuhan adalah senjata. Senjata buat Kak Feling, senjata buat adik-adik untuk melawan tipu muslihat dari si jahat. Jadi ketika kita takut, kita katakan firman Tuhan, maka ketakutan itu diganti dengan kekuatan. Apakah kita bisa melawan tipu muslihat dengan kekuatan kita? Tidak bisa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Makanya kita perlu berdoa. Jadi hati kita kuat. Hati kita yang lemah diberikan kekuatan untuk melawan segala tipu muslihat dari si jahat. Nah, menurut adik-adik, pedang roh itu apa sih? Kan di ayat 17 ada disebutkan pedang roh yaitu firman Allah. Kalau dari awal kita baca nih, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Maksudnya apa ya? Kok ada yang disebutkan pedang roh yaitu firman Allah? Karena firman Allah adalah pedang. Dia adalah pedang yang sangat tajam dan kekuatannya dahsyat. Dengan firman Allah ada di Alkitab. Dia bisa menolong kita melihat apa yang salah dan apa yang benar. Menolong kita harus bagaimana sih bertindak, bagaimana kita harus berbuat. Langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan jikalau kita harus memilih, jalan A atau jalan B. Nah, seperti itu. Dengan kita sering membaca Alkitab, kita memiliki pedang roh. Makanya adik-adik perlu baca Alkitab. Karena dengan adanya Alkitab, adanya firman Allah yang adik-adik baca di Alkitab, maka adik-adik memiliki pedang roh untuk menghadapi segala cobaan, menghadapi segala ujian dalam hidup adik-adik. Nah, selanjutnya nih kita lanjut di Efesus ayat 18. Kafin tutup nih. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Pada ayat 18, Tuhan memerintahkan kita, adik-adik juga, untuk senantiasa berdoa. Kenapa harus selalu berdoa? Karena dengan berdoa, kita dapat bertahan dan menyerang segala cobaan-cobaan, segala tipu muslihat dari iblis.
Dengan berdoa, kita tahu petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan berdoa kita diberikan kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah berdoa setiap waktu, setiap hari? Pasti sudah kan? Nah, selanjutnya nih, kita lanjut dengan super ayat. Hai adik-adik, super ayat kita pada hari ini terdapat pada kitab Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Kitab Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yuk kita ulangi untuk terakhir kalinya ya. Kitab Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Selfie. Ayo adik-adik, apa kabar kalian? Pastinya luar biasa kan? Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, terus kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita aktivitas. Oke adik-adik, sekarang bahan-bahannya ya. Siapkan selembar kertas HVS. Nah, lalu kalian ambil spidol-spidol untuk menghias dan nantinya menulis. Oke adik-adik, nah lihat, diperhatikan langkah-langkahnya ya. Pertama-tama ambil kertas HVS, kalian bagi dua ya. Setelah itu dilipat. Setelah dilipat kalian buka lagi. Nah, buat segitiga di ujung-ujungnya. Nah, keempat sudutnya ya, semua dilipat segitiga. Nah, setelah itu kalian lipat lagi ke dalam. Oke. Nah, di kedua sisinya. Setelah itu di ujung ada dua segitiga kan adik-adik. Nah, kalian lipat lagi ya ke dalam ya. Oke, habis itu kalian balik adik-adik. Nah, di sini kalian boleh menuliskan apa doa yang ingin kalian tulis buat Tuhan Yesus. Nah, seperti contoh, kita menulis kita memohon supaya virus coronanya pergi dari negara kita. Oke, kalian boleh menuliskannya. Setelah kalian menulis doa kalian, kalian boleh dihias ya bawahnya. Nah, oke, sudah belum adik-adik? Nah, langkah berikutnya, setelah kalian menghias, sudah belum adik-adik? Kalian bebas menghias ya. Oke, setelah selesai kalian balik kertas kalian, lalu lipatlah. Setelah kalian menghiasnya, lipat kertasnya menjadi 3 bagian sama besar. Setelah itu, masukkan setiap sudutnya ke dalam segitiga. Oke. Jadilah surat cinta buat Tuhan. Nah, sekarang kalian di depannya juga boleh dihias ya. Kalian hias dan beri petunjuk. Kalian boleh tulis, Tuhan Yesus beserta kita, seperti kisah firman Tuhan kita bulan ini. Tuhan beserta kita. Nah, setelah kalian selesai menghias, mari kita coba
lihat hasil aktivitas kita minggu ini. Nah, kalian di situ boleh tulis pull, artinya tarik. Kalian boleh tarik. Oke. Nah, di dalam nanti kalian terdapat doa yang telah kalian tulis. Nah, setelah hasil karya kalian selesai, jangan lupa di tag di Instagram Psalm 21 Kids. Oh iya, jangan lupa tulis nama juga ya. Oke. God bless you adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah ada di akhir ibadah kita minggu ini. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan tentang perlengkapan rohani. Bukan berarti kita harus memakai baju besi atau memakai perisai. Tetapi perlengkapan rohani kita adalah firman Tuhan alias Alkitab. Wah, mana Alkitab? Ini dia Alkitab. Semua sumbernya ada di sini, Alkitab. Itu sebabnya kita harus setiap hari baca Alkitab. Siapa yang di sini setiap hari baca Alkitab? Nah, di dalam Alkitab semua ada pengajaran yang membuat kita menjadi anak yang taat, anak yang jujur, anak yang baik, dan juga anak yang rajin. Itu semua adalah kebenaran. Nah, kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, ketika godaan si jahat datang, kita dapat menolaknya. Seperti kita memakai perlengkapan perang, perlengkapan rohani. Jadi ingat ya adik-adik ya, setiap hari kita harus membaca firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Yuk, karena semua sudah selesai hari ini, kita mau doa, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Siapkan diri kita, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Engkau memberitakan kepada kami tentang perlengkapan rohani yang harus kami kenakan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menyediakan kepada kami firman-Mu yang merupakan perlengkapan rohani bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa melawan godaan si jahat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar, kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kami telah menerima berkat-Mu. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan-Mu. Dan kami percaya kami ada di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, walaupun kita masih tetap di rumah, jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat. Namun sebelumnya, cuci tangan sebelum dan sesudah makan, tidur yang cukup, dan jangan lupa berolahraga dan juga berdoa. Tetap bersukacita. Oke adik-adik ya, jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya. Nyak Babe bilang kita mesti ngedengerin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nyak Babe bilang kita mesti ngejalanin, baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang kita mesti berusaha, hey, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena usaha kita, darah Yesus jalan satu-satunya.
lakunya.